Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita sehat semua ya anak-anak. Ya, hari ini Ibu April akan mengajak anak-anak Ibu untuk belajar bersama tematik tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 3 dan 4. Bersama-sama ya nak. Nah anak-anak, selanjutnya anak-anak buka LKS halaman 15 ya. Ya betul, kita memasuki pembelajaran 3. Sebelumnya Ibu mau nanya, huruf tegak bersambung apa ya? Ada yang tahu tidak? Iya betul. Nah, huruf tegak bersambung adalah kegiatan yang menghasilkan huruf yang saling bersambung dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak lihat. Kalau menulis huruf tegak bersambung biasanya menggunakan buku halus yang anak-anak punya, ya. Nah, cara menulis tegak bersambung itu dimulai dari barisan ketiga. Coba itu dilihat di layar. Itu ada baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4, dan baris ke-5. Nah, lihat itu anak panah yang Ibu buat. Baris ke-3 mulai menulis. Nah, sebelahnya lagi itu ada contoh menulis ABCD abjad tapi dalam bentuk huruf tegak bersambung. Seperti itu ya nak. Nah, coba anak-anak lihat di layar HP lagi ya. Di layar anak-anak semua. Dalam menulis huruf tegak bersambung itu memiliki 2 ciri. Nah, ada yang melengkung ke atas ya, dan ada melengkung ke bawah. Huruf tegak bersambung yang melengkung ke atas itu antara lain ada huruf B, ada huruf H, huruf D, huruf K, dan huruf L. Coba anak-anak dilihat. Itu pengelompokan huruf tegak bersambung yang melengkung ke atas. Sudah? Setelah itu anak-anak fokus lagi. Ada huruf tegak bersambung yang melengkungnya ke bawah. Itu ada apa saja? Huruf G, J, dan Y. Coba itu diperhatikan. Melengkung ke bawah. Sudah paham anak-anak? Gitu ya. Nah, di sini ada contoh ya anak-anak, menulis dengan huruf tegak bersambung. Contohnya, nenek tutup usia pada tahun 2020. Dari kalimat di sini, mana kalimat yang termasuk ungkapan anak-anak? Ya, betul. Tutup usia. Tutup usia itu termasuk ungkapan yang artinya meninggal. Nah, setelah itu kita akan menuliskan huruf tegak bersambung. Nenek tutup usia pada tahun 2020. Dimulai ya.
Nenek. Usia. Pada tahun jadi ini setelah ditegak bersambungkan. Nah, anak-anak menulis nenek itu kan hurufnya besar ya, hurufnya besar. Itu harus dimulai dari 3 baris. Ini 1, 2, 3. Nenek tutup usia pada tahun 2020. Jadi, menulis dengan huruf tegak bersambung, nenek tutup usia pada tahun 2020. Dari kalimat ini, yang termasuk ungkapan adalah tutup usia. Dan tutup usia itu sendiri memiliki artinya meninggal. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, coba lihat contoh soal huruf tegak bersambung dan kalimat ungkapan. Nah, di sini ada contoh lain anak-anak. Nah, menulis tegak bersambung dan arti ungkapan. Contohnya, ayah membawakan buah tangan untuk Udin. Kalimat ungkapan di atas adalah, ya, betul sekali, buah tangan. Arti ungkapan buah tangan adalah, ya, betul sekali, oleh-oleh. Nah, setelah itu tulislah tegak bersambung buah tangan. Nah, coba diperhatikan itu. Buah tangan berarti mulai di baris ke-3, mulai menulis huruf tegak bersambung. Sudah jelas ya, Nak? Nah, anak-anak, selanjutnya kita belajar SBDP KD 4.2 Ayo bernyanyi. Nah, menyanyikan lagu Peramah dan Sopan, perhatikan panjang pendek lagu dan kuat lemah tekanan pada lagu tersebut. Tanda titik bagian yang dinyanyikan pendek. Ya, jika ada tanda titik ini dinyanyikan dengan nada pendek. Betul sekali. Setelah itu ada tanda panjang seperti ini. Berarti bagian yang dinyanyikan itu panjang. Bagian yang dicetak tebal mendapat penekanan yang kuat. Ya, menyanyikan bagian tersebut sambil bertepuk. Nah, coba yuk kita bernyanyi bersama-sama ya. Coba anak-anak dilihat di LKS halaman 16. Buka LKS-nya ya, halaman 16. Nih, di sini ada lirik bukannya congkak. Congnya ini, kalimat congnya ini ditebal. Berarti apa tadi? Bagian yang dicetak tebal mendapatkan penekanan yang kuat. Berarti yuk kita sama-sama ya dicoba dengan Bu April. Ya, 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong,
rajin bekerja, peramah dan sopan. Itu ya anak-anak. Jadi huruf yang ditebal seperti ini memiliki apa? Ya, memiliki penekanan yang kuat ya. Bagian yang dicetak tebal mendapat penekanan yang kuat. Nah, setelah itu dicoba ya anak-anak di rumah bersama ayah dan ibu. Nah, anak-anak, selanjutnya anak-anak buka halaman 16 ya. Di sini kita akan belajar matematika KD 3.1 dan 4.1. Ayo mengamati. Nah, di sini kita akan belajar menulis lambang bilangan. Nah, dilihat ya anak-anak. Di sini ada sebuah kubus. Nah, di sini ada kubus. Satu kubus ini ya, kubus yang besar ini senilai 100. Bu April sebelumnya sudah menjelaskan di video pembelajaran 1 bahwa kubus yang besar ini senilai 100. Nah, sedangkan yang digambar ini, yang di LKS ini ada berapa? Ada, yuk hitung bareng-bareng. Ada 1, ada 2, dan yang terakhir 3. Berarti kubus semua ini berapa anak-anak? Ya, betul, ada 300. Nah, 300. Lalu ditambah lagi kubusnya. Satu batang ini senilai berapa? Kemarin Ibu April sudah menjelaskan di pembelajaran 1. Satu kubus panjang ini senilai 10. Nah, di sini menambahkan ada berapa? Coba. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa? Kalau tadi satu kubus panjang ini senilai 10, tetapi yang digambar ini ada 5. Berarti berapa? Ya, betul, ada 50. Nah, setelah itu ditambah lagi. Ada satuan di sini. Ditambah berapa? Coba yuk dihitung bareng-bareng. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Coba lihat kembali ya, fokus kembali. Di gambar yang kubus ini 300. Berarti dia menempati apa? Menempati lambang bilangan. Iya, betul, ratusan. Ya. Setelah itu yang tengah ini, yang 50 ini termasuk lambang bilangan berapa? Ya, betul sekali, puluhan. Nah, sedangkan yang tambahan ini, yang terakhir ini adalah satuan. Ada 6. Berarti lambang bilangan yang paling terakhir ini adalah termasuk satuan. Nah, cara menulisnya yaitu angka ya, ada 356. Dibacanya 300
karena 3 ini menempati ratusan. 50. Ini ada 5 ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang tengah ini penempatannya di puluhan, berarti 50. Nah, kalau satuan, setelah itu yang ini yaitu satuan. Satuannya berapa? 6. Berarti bagaimana membacanya? 356. Seperti itu ya anak-anak. Nah, coba anak-anak buka LKS-nya halaman 17. Nih, Ibu mencontohkan satu nggih. Nah, ayo berlatih mandiri. Nah, ayo berlatih mandiri. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nah, coba ayo fokus. Nomor 1 nggih. Ini ada berapa anak-anak? Yuk hitung bareng-bareng ya. Ada 100, 200, 300, 400, 500. Berarti kubus yang ada di dalam sini sejumlah berapa? Ya, 500. 500. Ya. Setelah itu ditambah lagi. Kubusnya ditambah lagi. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan, satu kubus panjang ini sejumlah 10. Tetapi yang di LKS ini ada 3. Berarti berapa anak-anak? Iya, betul sekali. 30. Nah, setelah itu ada tambahan lagi. Kalau terakhir seperti ini termasuk lambang bilangan apa? Ya, betul sekali. Satuan. Ayo hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti cara membacanya. Cara membaca dan menulisnya bagaimana? Membacanya sama menulisnya bagaimana? Kalau ditulis itu angkanya 5, ya, angka depannya 3. Setelah itu 5. Berarti jumlah keseluruhan kubus ini ada 535. Berarti nanti bisa dibacanya 535 dengan menggunakan huruf ya anak-anak, bukan angka. Seperti itu. Nanti dicoba ya anak-anak. Tadi sudah diberi contoh yang di halaman 16. Ayo mengamati. Anak-anak, sekarang kalian buka LKS-nya halaman 20 ya. Nah, sekarang kita belajar pembelajaran 4. Subtema 1, pembelajaran 4. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Ayo mencoba. Nah, di sini ada percakapan ya anak-anak. Dengarkan Ibu membacakan percakapan ini ya. Bacalah percakapan Udin dan Mutiara di bawah ini. Udin: terima kasih ya Kak. Bukunya boleh aku pinjam ini Kak. Bukunya aku kembalikan. Mutiara menjawab,
Iya, Dik, sama-sama. Setelah itu, Udin bicara kembali. Isi bukunya benar-benar bagus loh, Kak. Aku ingin seperti dalam tokoh cerita tersebut. Meskipun mengajar di pedalaman, ia tidak pernah patah arang dan berjiwa besar. Setelah itu Mutiara menjawab, memang Dik, kalau sudah bekerja tidak boleh setengah hati. Kamu juga harus banyak membaca agar pengetahuanmu semakin luas. Setelah itu Udin juga menjawab, iya Kak, terima kasih atas nasihatnya. Setelah itu Mutiara menjawab, sama-sama adikku sayang. Nah, di sini di percakapan ini mengandung ada kalimat ungkapan. Coba mana, ayo, yang ungkapan tadi. Apa? Iya, tidak pernah patah arang. Tidak pernah patah arang berarti tidak pernah patah semangat. Berarti harus semangat dan berjiwa besar. Nah, setelah itu apa lagi? Tidak boleh setengah hati. Berarti harus ikhlas. Tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh tidak ikhlas. Setelah itu ikhlas. Nggak boleh. Berarti harus selalu ikhlas. Itu. Selanjutnya anak-anak buka LKS-nya halaman 21. Di sini kita akan belajar matematika KD 3.1 dan 4.1. Ayo membaca. Mengenal nilai tempat suatu bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, contoh berikut ini. Tadi Ibu sudah menjelaskan di pembelajaran video ya, pembelajaran 1 bahwa satu kubus besar ini nilainya 100 satunya. Tetapi di dalam LKS ini ada berapa kubus? Ya, hitung bareng-bareng. Ada 100, 200, 300 ya. Setelah itu ditambah lagi. Kubus ini ada berapa? Satu kubus panjang ini senilai 10. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Nah, karena ini puluhan, nulisnya berarti ya, betul sekali, 80. Setelah itu tak lama menambah lagi. Nambah berapa? Kalau di sini tempat suatu bilangannya apa? Iya, betul sekali. Ini satuan. Yuk dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu dijumlahkan. 300 ditambah 80 ditambah 5. Berarti berapa? Ya, betul sekali. 385. Nah, coba. Artinya 385 terdiri atas 300-an ditambah 80-an ditambah 5 satuan. Dulu di kelas 1 sudah mengenal puluhan ya. Tapi sekarang sudah kelas 2, naik tingkat ya, berarti kita mengenal nilai tempat satu bilangan yaitu ratusan. Nah, ini ada 3. 3 ini menempati nilai ratusan. Nilainya berapa anak-anak? 300. Pinter. Setelah itu ada angka 8 menempati nilai
puluhan. Nilainya berapa? Pintar, 80 ya. Setelah itu, yang paling terakhir ini apa? Satuan. Betul, menempati nilai satuan. Nilainya berapa? 5. Betul sekali. Seperti itu ya anak-anak. Nanti dicoba sama ayah dan ibu di rumah. Nah, selanjutnya anak-anak buka LKS halaman 22. Di sini kita akan belajar SPDP KD 3.2 dan 4.2. Ayo membaca. Oke. Ibu mau membaca, anak-anak dengarkan ya. Mengenal tanda tempo. Tempo ada kecepatan berirama lagu. Sedangkan tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang dinyanyikan. Berikut ini contoh tanda tempo. Contoh tanda tempo ini ada 3, yaitu ada tanda tempo cepat, yang kedua ada tanda tempo sedang, dan yang terakhir tanda tempo lambat. Contoh tanda tempo cepat itu ada apa saja? Allegro. Allegro itu cepat. Kalau allegretto itu agak cepat. Setelah itu ada allegrissimo, berarti lebih cepat. Presto, cepat sekali. Vivace, berarti cepat dan girang, gitu ya. Setelah itu yang kedua, yang B, tanda tempo sedang, yaitu nama-namanya ada moderato, itu artinya sedang. Temponya sedang ya Nana. Sedangkan allegro moderato, cepatnya sedang. Andante itu tempo sedangnya perlahan-lahan. Setelah itu yang terakhir andantino, itu kurang cepat. Nah, terus yang terakhir ada tanda tempo lambat. Yang pertama ada largo, namanya largo, artinya lambat. Setelah itu ada larghissimo, itu lebih lambat lagi. Setelah itu ada larghetto, agak lambat. Nah, setelah itu ada apa lagi? Andagio, sangat lambat, penuh perasaan. Setelah itu ada apa lagi? Grave, sangat lambat, sedih. Lento, sangat lambat, berhubung-hubungan. Tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu, sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah dengan notasi lagu. Ya. Berikut ini urutan tinggi rendah nada yang disebut dengan tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Mana coba yang disebut notasi angka? Ya, betul sekali. Ini adalah notasi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I. Ya, berarti nadanya tinggi. Ya, I ini berarti nadanya tinggi. Setelah itu, dan notasi balok. Balok itu yang ini anak-anak. Nah, ini namanya balok ya. Kalau ini tadi angka, notasi angka itu yang ini, yang di bawah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, itu disebut notasi angka. Sedangkan notasi balok itu tanda yang seperti ini, bergambar ini ya. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Ya, contohnya
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi. Nah, do, re, mi. Arti dari rendah, semakin ke sana semakin tinggi. Nah, sedangkan sebaliknya, semakin ke kiri nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah, nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nadanya sedang. Dan bertitik di atas berarti nada tinggi. Seperti itu ya anak-anak. Ya, sekian penjelasan tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak ibu harus tetap semangat belajar di rumah, tidak boleh patah semangat, boleh main tapi harus memakai masker, tidak boleh berkerumunan dan selalu cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.